Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Publikasi Ilmiah dengan dosen pengampu Dr. M. Natsir Tamalene, MPD. Nama saya sendiri Tanti Hardianti Husein. Saya mahasiswa Prodi Biologi Universitas Hairun Ternate, kelas B, dan sekarang sudah semester 6. Oke teman-teman, jadi tugasnya yaitu kami diminta untuk menyusun secara kritis beberapa judul yang ada di buku dengan judul Writing for Publication. Nah, setiap mahasiswa itu memperoleh judul yang berbeda berdasarkan halaman yang ada pada buku. Nah, kali ini saya mendapatkan judul tentang dari makalah ke kelas hingga ulasan yang dapat diterbitkan. Jadi langsung saja pada penjelasannya, salah satu masalah disertasi atau penelitian yang sering dijumpai pada mahasiswa itu mereka sering mengambil pendekatan berupa daftar yang dibuat untuk meninjau literatur daripada mensintesis penelitian untuk menghasilkan suatu konsep yang faktual dari lapangan. Selain itu, masalah lain yang juga dihadapi mahasiswa itu mereka menganggap bahwa mereka telah mengetahui cara menulis dan meninjau sebuah literatur yang baik dari tugas-tugas makalah mereka yang ada di kelas. Jadi kebanyakan dari mereka berpikir bahwa membuat suatu tinjauan pustaka itu tidak jauh berbeda dari tugas-tugas makalah yang diberikan di kelas. Padahal tinjauan pustaka sendiri itu sesuatu yang harus dikerjakan dengan keterampilan khusus dan skill dalam mencari sumber informasi yang faktual. Nah, pada pembahasan kali ini nantinya akan dibahas tentang penulisan pada bab 2 atau tinjauan pustaka, yakni mahasiswa harus berusaha untuk menghasilkan suatu tinjauan pustaka yang disertai dengan layaknya tinjauan pustaka tersebut untuk nantinya dipublikasikan. Slide berikutnya, fakta-fakta penulisan tinjauan pustaka. Perlu teman-teman ketahui, ada beberapa fakta dari penulisan tinjauan pustaka. Fakta yang pertama, tinjauan pustaka yang paling sukses cenderung berasal dari tidak hanya memperoleh informasi secara mendalam dari satu bidang atau disiplin ilmu saja. Akan ada baiknya jika kita memperoleh informasi dari disiplin dan bidang ilmu lainnya juga. Fakta yang berikutnya, pada awalnya seorang peneliti tidak mengetahui kemana nantinya datanya akan mengarah. Namun dengan mengoreksi penulisan mereka mulai dari awal penulisan, dan hal ini tidak dapat dilakukan jika terdapat kesalahan pada tinjauan pustaka. Fakta yang ketiga, beberapa calon sarjana membuat kesalahan dengan mengabaikan tinjauan pustaka setelah menerima pendahuluan mereka yang disetujui oleh komite atau prodi. Keterampilan dalam penulisan tinjauan pustaka sangat berpengaruh terhadap proses publikasi suatu karya. Jadi beberapa mahasiswa itu setelah bab 1-nya telah di ACC atau diterima, mereka mengabaikan bab 2-nya dengan membuat bab 3 terlebih dahulu. Dan itu merupakan sesuatu yang kurang tepat menurut penulis pada buku ini. Oke, slide berikutnya, pengertian dan ciri-ciri tinjauan pustaka. Nah, pengertian dari tinjauan pustaka merupakan esai naratif yang mengintegrasikan hasil dari mensintesis dan mengkritik pemikiran dari penelitian orang lain dengan topik
atau pembahasan tertentu. Ini dikutip dari Merriam tahun 2009. Selanjutnya, ciri-ciri tinjauan pustaka. Ini merupakan ciri-ciri tinjauan pustaka dilihat dari sudut pandang akademik atau pendidikan. Yang pertama, sumber yang digunakan banyak dan terdapat kejelasan di dalamnya. Jelas ya? Yang kedua, kedalaman tinjauan literatur yang mencakup karya historis dan teoritis. Yang ketiga, kualitas sumber. Yang keempat, relevansi seperti yang ditunjukkan melalui argumen yang kohesif. Yang kelima, ketelitian dan konsistensi dalam menilai serta menggunakan karya orang lain. Yang keenam, kejelasan dan singkatnya tulisan. Dan berikutnya analisis kritis terhadap sumber yang dikutip, serta yang terakhir, sintesis bahan terkait ke dalam kelompok dan tema. Slide berikutnya, ini merupakan slide terakhir. Tujuan dan jenis-jenis tinjauan pustaka. Yang pertama, tujuannya. Secara umum, tinjauan pustaka bertujuan untuk menjelaskan, merangkum, mengevaluasi, memperjelas, dan mensintesis. Dikutip dari Cooper tahun 1988. Tinjauan pustaka itu menciptakan landasan yang kuat untuk memajukan pengetahuan. Hal ini juga memfasilitasi pengembangan teori, menutup area di mana sejumlah besar penelitian ada dan mengungkap area di mana penelitian itu diperlukan. Kemudian jenis-jenis dari tinjauan pustaka, ada 4 jenis ya. Jenis yang pertama yaitu tinjauan pustaka integratif. Jadi tinjauan pustaka integratif ini merupakan tinjauan pustaka yang berusaha untuk mensintesis dan mengkritik beragam bidang profesional dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, tinjauan sistematik. Tinjauan sistematik ini merupakan tinjauan yang sengaja mempersempit ruang lingkup peninjauan untuk menghasilkan keputusan yang berdasarkan bukti. Yang ketiga, tinjauan meta-analitik. Tinjauan ini merupakan jenis tinjauan yang menetapkan kriteria untuk dimasukkan dan melakukan analisis kuantitatif data dari penelitian yang diterbitkan sebelumnya untuk membentuk suatu pola. Dan yang terakhir yaitu tinjauan kualitatif. Tinjauan jenis ini merupakan tinjauan yang memberikan interpretasi naratif satu orang tentang tubuh yang beragam literatur untuk mempromosikan refleksi lebih lanjut dan menerima berbagai perspektif. Nah, teman-teman, itulah sedikit pemaparan dari tugas saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian video ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya.